Alhamdulillah. Alhamdulillah ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqabi dit-tawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan, yang menerima taubat hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya, yang siksanya teramat besar dan berat, tetapi memiliki karunia yang besar kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Tiada Tuhan selain Allah, kepadanya lah kita kembali. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusannya. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah dan curah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, hingga kepada kita semua yang senantiasa ittiba, mengikuti dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam sebenar-benarnya takwa. Janganlah kita mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Iringilah perbuatan keburukan dan kejahatan itu dengan kebaikan. Pastilah kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan dan kejahatan yang kita lakukan. Dan berakhlaklah kita, berperilakulah kita dalam kehidupan ini dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 minggu yang lalu kita melaksanakan Aidil Kurban. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Idul Kurban tersebut. Yang paling esensi adalah bahwa kita semua dituntut untuk berkorban dalam kehidupan ini. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan yang kita lakukan itu hanya simbolis. Baik itu kambing, sapi ataupun yang lainnya. Itu adalah sebuah simbol yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah memerintahkan segala perkara kepada kita, ketika Allah melarang kepada kita segala hal, maka tidak ada kata tidak kecuali kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan bagi kita ketika kita
merasa dan meyakini bahwa kita adalah seorang muslim. Ketika Allah memerintahkan sholat, nggak ada alasan untuk kita nggak sholat. Ketika Allah memerintahkan untuk zakat, tidak ada alasan kita untuk menolak berzakat. Ketika Allah memerintahkan kita berjihad, maka tidak ada alasan untuk kita menolak jihad itu. Inilah sebuah konsekuensi dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sebuah pengorbanan telah diajarkan oleh keluarga Ibrahim kepada kita, di mana seorang Ibrahim dengan istrinya yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail mengajarkan kepada kita peran-peran pengorbanan sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana pola mendidik istri dan anaknya, bagaimana mengajarkan tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istrinya, dan bagaimana mengajarkan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Hakikatnya adalah bahwa ketika kita menempati sebuah posisi jabatan ataupun apapun peran dalam kehidupan kita, maka ingatlah bahwa peran itu adalah pemberian dari Allah. Jabatan kita diberikan oleh Allah, pekerjaan kita diberikan oleh Allah, jenis kelamin kita sebagai laki-laki diberikan oleh Allah, kita sebagai ayah hakikatnya diberikan oleh Allah, kita sebagai seorang suami hakikatnya Allah mempercayakan kepada kita. Oleh karenanya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita lakukan atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti akal-akal manusia yang terbatas ini, tetapi semua harus bermuara kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita sebuah keikhlasan, mengajarkan kepada kita sebuah keyakinan, dan mengajarkan kepada kita sebuah kesabaran. Oleh karenanya dalam kehidupan ini kita harus memperkuat diri kita dengan keikhlasan, keyakinan, dan kesabaran. Dengan ketiga hal ini kita akan mampu menghadapi gelombang-gelombang kehidupan yang menerpa kita. Dengan ketiga keyakinan ini, apapun yang menimpa kita, malapetaka, bencana, musibah, semua akan kita hadapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari yang bersejarah bagi kita. 17 Agustus, negara yang kita cintai ini mewujudkan kemerdekaannya. Kemerdekaan bukan dicapai dengan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi kemerdekaan ini diraih dengan berbagai macam pengorbanan dari anak bangsa ini, dengan jiwa, raga, harta, nyawa tak terhingga. Semua rela dikorbankan demi bangsa ini. Dengan kata kunci apa? Dilahirkan dengan keikhlasan, dilahirkan dengan keyakinan, dan dilahirkan dengan kesabaran. Lalu apa itu keikhlasan, keyakinan, dan kesabaran? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan adalah kesucian yang lahir dari hati nurani kita, yang bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam hati kita ini tiada niat kecuali karena Allah. Bahwa dalam hati ini tidak ada tujuan kecuali Allah. Dan dalam implementasinya bahwa kita melaksanakan sesuai dengan aturan Allah. Ketika kita menjadi seorang ayah, maka lahirkan niat karena Allah. Kita bekerja, berangkat pagi, pulang malam, lahirkan dengan niat, awali dengan niat karena Allah. Ketika kita menjabat sebuah posisi sebagai apapun kita, maka terimalah jabatan itu, kemudian niatkan dalam hati kita bahwa kita menjabat adalah karena Allah. Ikhlas kita, ikhlas menghadapi semua itu, niatkan karena Allah bukan karena niat yang lainnya.
Bukan karena niat ingin dipandang oleh orang, apalagi ingin menzalimi orang. Tapi niat kita melaksanakan posisi jabatan itu adalah karena Allah. Apapun itu. Walaupun hanya sekedar office boy, karyawan biasa, sebagai seorang pimpinan di kantor, di pemerintahan, lahirkan keikhlasan, sehingga kita akan menghadapi segala problematika kehidupan. Apalagi sebagai seorang pejabat publik, maka kita akan menghadapi publik masyarakatnya dengan penuh keikhlasan, mendengarkan semua aspirasi masyarakatnya dengan tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan di dalam ketetapan negara kita. Inilah keikhlasan yang semua bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirkan itu dalam hidup kita. Bukan hanya dalam ibadah ketika kita sholat Jumat, sholat wajib, ketika kita mengeluarkan atau melaksanakan syariat-syariat Islam saja, tetapi lahirkan keikhlasan itu dalam berbagai implementasi hidup dan kehidupan kita. Maka itu adalah nilai yang tak terhingga harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu keyakinan? Keyakinan ini adalah muncul dari keimanan dan keikhlasan. Keyakinan ini menekadkan dalam diri kita bahwa apapun yang menimpa kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, baik itu nikmat maupun sesuatu yang akan menyakitkan kita, maka hakikatnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun, kita yakin Allah bersama kita. Kalau kita tumbuhkan keyakinan bahwa Allah bersama kita, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan muncul rasa takut dan sedih hati. Tidak akan ada rasa takut dan sedih hati. Kenapa? Karena kita yakin Allah bersama kita. Backingan mana yang lebih hebat dari Allah? Siapa yang lebih hebat dari Allah? Kalau kita merasa kita bersama Allah, maka kita akan mampu berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan optimis. Tidak akan bersedih hati, tidak akan takut menghadapi segala hal. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan akan bernilaikan pahala dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, sabar. Sabar itu tidak ada batas. Sungguh keliru orang yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya dan pahalanya pun tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa ada batas. Artinya terus akan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, tanamkan kesabaran dalam hidup kita. Jaga hawa nafsu kita, kontrol diri kita. Tetaplah berjalan pada rel dan aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Mudah-mudahan kita semua akan mampu menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, keikhlasan dan ketulusan. Kita yakin bahwa doa yang kita panjatkan pada saat ini di tempat yang mulia ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat as-sahabati rasulillah wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan membimbing kami di waktu kecil. Allahumma rabbana ij'alna hadzal baladan amina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri yang kami cintai ini adalah negeri yang aman, sentosa dan sejahtera. Berikanlah keberkahan kepada negeri kami, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ikhlas, yang tulus, yang memiliki keyakinan dalam hidup ini. Tanamkanlah kesabaran kepada diri kami. Jadikanlah senantiasa kami sabar menghadapi segala ujian dan musibah dalam kehidupan ini ya Rabb. Dan istiqamahkanlah kami ya Rahman dalam keadaan iman wal Islam. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami orang yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kami sakaratul maut. Allahumma ya Allah ya Ghafur, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleha. Hantarkanlah kami kepada surgamu ya Rabb. Kumpulkanlah kami bersama di surgamu bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat di dalam kehidupan ini. Begitupun anak cucu kami ya Rabb, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.